Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Uswah dalam pelajaran biologi kelas 11. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberkati kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasa. Ustazah tidak akan pernah bosan mengingatkan agar kita semua, khususnya anak-anakku di rumah, tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah. Kemudian, usahakan untuk tetap menjaga air wudhu. Sekalinya batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Jadi menjaga kebersihan dan kesucian diri. Anak-anakku semua, kemarin kita sudah belajar mengenai sel, kemudian organel-organelnya dan peranannya masing-masing. Dalam setiap inci tubuh kita, misalkan di kuku, kemudian di kulit, atau daun, kemudian batang, semuanya tersusun dari sel-sel. Ketika kalian kelas 10, kalian telah belajar pengertian sel, kemudian jaringan. Hari ini, kita akan belajar tentang satu tingkat lebih tinggi, yaitu tentang jaringan. Jika sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam tubuh kita, maka jaringan adalah kumpulan dari sel-sel dengan fungsi dan bentuk yang sama. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang apa itu jaringan pada tumbuhan dan juga pada hewan, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita, baik sekarang maupun kelak. Berdoa dipersilahkan. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan mempelajari peta konsep. Ketika kita belajar tentang jaringan tumbuhan, maka kita akan dikenalkan dengan berbagai istilah baru. Nah, anak-anak, jaringan tumbuhan jika dia dilihat dari sifat jaringannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu jaringan meristem, yang kedua jaringan dewasa, atau ada menyebut juga dengan jaringan permanen. Perbedaannya apa? Ketika dia adalah jaringan meristem, maka dia jaringan yang masih sangat aktif melakukan pembelahan. Aktif membelah, kemudian dia sel-selnya juga merupakan sel-sel muda. Selain itu, jaringan meristem biasanya dia tersusun rapat. Dengan kata lain, dia tidak memiliki ruang antar sel. Adapun jaringan dewasa, perbedaannya dengan jaringan meristem ialah dia merupakan perkembangan dari jaringan meristem, baik meristem primer maupun meristem sekunder yang sudah terdiferensiasi sesuai dengan fungsinya. Itu jaringan dewasa. Kemudian, dia sudah tidak mengalami pembelahan secara aktif sebagaimana jaringan meristem. Oke, sekarang kita fokus terlebih dahulu ke jaringan meristem. Berdasarkan fungsinya, anak-anak, jaringan meristem ini dibedakan menjadi dua. Based on function, jaringan meristem dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada jaringan meristem primer, M itu meristem ya, meristem primer. Yang kedua yaitu meristem sekunder. Kalau meristem primer, dia akan menyebabkan pertumbuhan suatu tanaman untuk bertambah tinggi. Nah, tinggi ini tidak hanya ke atas, tetapi juga ke bawah. Kalau ke atas berarti dia penambahan tinggi batang, kalau ke bawah berarti penambahan panjang akar. Itu
Jadi sekali lagi kalau meristem primer, dia akan menyebabkan pertambahan tinggi batang dan juga pertambahan panjang akar. Secara sederhana kita bisa menyebutnya aktivitas meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan vertikal pada tumbuhan. Kalau meristem sekunder, dia tidak menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi, akan tetapi aktivitas dari meristem sekunder ini akan menyebabkan tumbuhan bertambah besar batangnya biasanya. Misalkan kita bisa melihat pada pohon jati yang ketika di tahun-tahun pertama mereka hidup, batangnya mungkin kayak gini, kecil, lama-kelamaan dia akan menjadi besar. Di pohon jati ini juga, biasanya ketika dia dipotong secara horizontal, kalian akan menemukan suatu struktur yang bulat-bulat seperti ini, yang disebut dengan lingkaran tahun. Itu nanti kita lihat gambarnya dengan lebih detail lagi. Yang kedua, tadi kan digolongkan berdasarkan fungsi, ada meristem primer, kemudian meristem sekunder. Yang kedua, jika meristem, jaringan meristem, digolongkan berdasarkan letak. Loh, kok dapat? Oke, yang kedua, penggolongan jaringan meristem berdasarkan letaknya pada tumbuhan. Kita mau lihat gambar terlebih dahulu. Mana ya gambarnya? Sebentar. Nah, misalkan ini ada tumbuhan. Ya, tumbuhan ini di bagian sini, di bagian ujung, bagian sini ya, ujung, itu ada namanya meristem. Di bagian ujung akar juga ada meristem-meristemnya. Nah, meristem yang letaknya di ujung-ujung itu disebut sebagai meristem apikal. Begitu juga dengan meristem yang letaknya di ujung akar, dia disebut meristem apikal. Meristem pucuk. Kemudian, ada juga meristem yang letaknya di samping-samping kayak gini. Nah, di samping-samping, di antara ruas-ruas batang, meristem yang letaknya di situ, di ruas-ruas ini, dia dinamakan dengan meristem lateral. M untuk meristem. Kemudian selain di batang, selain di ruas-ruas batang, selain di ujung, ada juga meristem letaknya di samping. Biasanya ini yang punya meristem letaknya di samping adalah tumbuhan dikotil. Apakah namanya? Oke, benar sekali. Namanya meristem lateral atau meristem samping. Oke, berarti jika didasarkan pada letak, meristem primer digolongkan menjadi 3. Yang pertama meristem apikal, yaitu di sini, yang merah ini. Yang kedua ada meristem lateral, yang letaknya di samping. Yang ketiga ada meristem interkalar, atau di ruas-ruas batang. Baiklah, kita sudah selesai mempelajari tentang jaringan meristem.
Yang paling penting dari jaringan meristem ini kalian mengetahui dan memahami letak-letak meristem baik itu apikal, lateral maupun interkalar. Maaf ini salah tulis ya, interkalar. Kemudian ini meristem primer, ini tumbuhan monokotil maupun dikotil punya. Nah, kalau sekunder, kebanyakan dia hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Seperti itu. Sekarang kita akan beralih ke bab jaringan dewasa. Sekarang coba kita lihat lingkaran tahun gambar aslinya. Nah, ini misalkan ada potongan dari sebuah pohon secara horizontal yang usianya sudah beberapa tahun, yaitu di sini kita bisa melihat adanya hasil dari aktivitas meristem sekunder yang di awalnya hanya kecil seperti ini, kemudian lama-lama bisa menjadi besar, dan semakin besar. Ternyata anak-anak, adanya lingkaran tahun seperti ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi usia dari sebuah pohon. Lingkaran tahun untuk mengenali usia. Jadi begitu luar biasa ya. Ini bisa digunakan untuk menghitung usia dari sebuah pohon. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ke bab berikutnya, yaitu tentang jaringan dewasa. Why doesn't move? Tentang jaringan dewasa. Tadi jaringan dewasa merupakan jaringan meristem, awalnya jaringan meristem yang sudah mengalami diferensiasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi dia sudah berkembang. Secara umum, jaringan dewasa dibagi menjadi 4. Ini kita kasih garis ya biar nggak mistaken. Nah, secara umum jaringan dewasa dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jaringan epidermis. Yang kedua ada jaringan penguat atau ada juga yang menyebut dengan nama jaringan penyokong. Kemudian yang ketiga ada yang namanya jaringan vaskular atau jaringan pengangkut. Dan yang terakhir ada yang namanya jaringan parenkim. Oke, kita ke yang pertama dulu, yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini dia letaknya paling luar dari sebuah tumbuhan. Bagaimana ciri-ciri dari jaringan epidermis? Ciri-cirinya karena dia berada di luar, selnya ini berbentuk variatif, beragam, tetapi umumnya berbentuk balok. Ada juga yang berbentuk heksagonal. Kemudian ciri yang kedua, kebanyakan jaringan epidermis pada tumbuhan, dia tersusun dari satu lapis sel. Tetapi ada juga jaringan epidermis pada tumbuhan tertentu, dia tersusun dari 2 lapis sel. Fungsinya apa? Fungsi dari jaringan epidermis ini adalah untuk melindungi tanaman atau melindungi tumbuhan
dari pengaruh lingkungan luar. Nah, karena dia letaknya paling luar, anggap saja sebagai satpam, maka dia berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari pengaruh lingkungan luar. Misalkan dari suhu yang sangat ekstrim, dan juga dari berbagai faktor lain yang bisa mengganggu metabolisme tumbuhan. Kemudian anak-anak, jaringan epidermis ini dia bisa bermodifikasi menjadi berbagai macam derivat. Misalkan ada stomata yang letaknya di daun, ada juga emergensia pada mawar, ada spina, sel kipas, kemudian filamen, dan litokis. Nah, setiap derivat atau turunan dari jaringan epidermis ini dia memiliki fungsinya masing-masing. Misalkan kalau dia stomata berfungsi untuk keluar masuknya CO2 dan oksigen. Itu fungsi dari stomata. Ada juga trikoma, belum ditulis ya. Ada trikoma. Atau rambut-rambut dari epidermis. Fungsi dari trikoma ini dia untuk mengurangi penguapan. Decrease penguapan. Itu kalau trikoma. Kemudian, kalian juga pasti pernah melihat emergensia, yaitu permukaan atau tonjolan yang ada pada organ tumbuhan. Misalkan kita bisa melihat emergensia ini pada bunga mawar. Loh, apakah bunga mawar punya emergensia? Bukankah itu duri? Nah, coba kita gambar mawar di sini, ini batang mawar. Kemudian ini bunga mawarnya. Di batang mawar, kalian akan menemui suatu struktur yang bentuknya mirip duri, yang kalau kena tangan pasti sakit ya. Ternyata itu bukan duri, bukan spina, melainkan emergensia. Kalian juga bisa melihat emergensia misalkan pada buah rambutan. Rambutnya itu merupakan contoh dari emergensia. Kalau contoh dari spina atau duri, itu misalkan di bunga kertas atau Bougainvillea spectabilis, ada duri. Kemudian ada juga sel kipas yang berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Contoh dari tumbuhan yang memiliki sel kipas, misalkan ada Cyperus rotundus atau rumput teki, Cyperus rotundus. Contoh lain misalkan ada di Bambusa vulgaris atau pohon bambu vulgaris. Oke, penulisan kata ilmiah harus betul ya. Huruf pertama kapital, lainnya kecil. Kalau tidak bisa miring, kita kasih garis bawah. Ada juga filamen dan litokis. Filamen ini contohnya pada tumbuhan famili anggrek. Fungsinya untuk memperoleh air dan juga mengikat oksigen. Oke, next kita ke jaringan pengangkut. Jaringan penguat dulu ya. Kita ke jaringan penguat. Jaringan penguat atau jaringan penyokong dibagi menjadi dua. Kita gambar di grafik supaya lebih mudah untuk mengenali dan membedakan. Yang pertama, ada yang bernama kolenkim. Yang kedua, ada yang bernama sklerenkim. Ini cirinya. Nah, yang pertama, kita lihat dari selnya.
Jika jaringan penguatnya berupa kolenkim, dia tersusun dari sel-sel hidup. Kebalikannya, kalau jaringan penguatnya adalah sklerenkim, dia tersusun dari sel-sel mati. Yang kedua, sifatnya. Sifat kolenkim ini plastis, jadi dia stabil. Kebalikannya juga kalau sklerenkim, dia elastis atau lentur. Kemudian, jika dilihat dari penebalan pada sel, jaringan kolenkim dia hanya mengalami penebalan di bagian sudut-sudut selnya. Sementara sklerenkim, dia dinding selnya mengalami penebalan, jadi lebih merata. Kemudian dari letak, perbedaan antara kolenkim dan sklerenkim, kalau kolenkim dia biasanya terletak di jaringan tumbuhan yang muda. Kalau sklerenkim, dia terletak di tumbuhan yang sudah dewasa atau sudah tua. Mari kita lihat gambar dari kolenkim dan sklerenkim. Nah, ini kolenkim. Dia penebalannya tidak merata, jadi penebalannya bisa di sudut-sudutnya. Kemudian sel-selnya hidup, dan isi selnya bisa mengandung kloroplas. Di sini bisa mengandung kloroplas maupun tanin. Kemudian ini gambar dari sklerenkim. Sklerenkim dia sama sekali tidak melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Dia menebalnya di hampir semua sisi. Jadi dia lebih tebal. Kemudian sklerenkim dibagi menjadi dua, yaitu serabut sklerenkim dan sklereid. Ini gambar dari serabut sklerenkim. Ini gambar serabut sklerenkim. Kemudian ini gambar dari sklereid. Nah, dia sangat tebal. Oke, next. Sekarang kita akan belajar tentang jaringan pengangkut. Ketika kita menyebut jaringan pengangkut, it's not moving. Tunggu sebentar ya. Nah, ketika kita belajar tentang jaringan pengangkut, maka ada dua jaringan yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu xilem, yang kedua phloem. Kalau Ustadzah, cara mengingatnya F untuk food. Food artinya makanan. Berarti phloem dia memiliki fungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis, Nah, fotosintesis kan letaknya di daun, maka mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu phloem, F untuk food. Kemudian, xilem, dia berfungsi untuk mengangkut air dan juga garam-garam mineral dari tanah ke daun. Dari akar ya maksudnya. Dari akar ke daun. Jadi pertama xilem ini mengangkut air dan garam mineral untuk dibawa ke daun. Setelah di daun akan melakukan fotosintesis menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nanti hasil dari fotosintesis akan diangkut oleh phloem dari daun tadi ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi saling bekerja sama. Kita lihat struktur dari xilem dan phloem. Nah, ini struktur water conducting, itu maksudnya dia xilem. Yang ini mengangkut air dari akar ke cabang-cabang dan juga daun. Struktur xilem secara detail seperti ini.
Jadi kan jaringan dewasa itu dikelompokkan menjadi dua, ada jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Kalau silem ini dia termasuk jaringan kompleks, artinya dia tersusun dari tidak hanya dari satu sel, tetapi bisa dari dua atau bahkan 3 lebih jenis sel. Begitu juga dengan floem. Food conducting ini maksudnya floem ya, yang mentransport ini glukosa dan berbagai komponen lain ke seluruh tubuh. Mana gambarnya ini? Floem. Floem juga dia termasuk jaringan kompleks karena dia tersusun dari dua atau lebih jenis sel. Ini strukturnya floem. Kemudian kalau jaringan sederhana contohnya apa? Jaringan sederhana ini ada tadi. Ada parenkim, kolenkim, sklerenkim. Dia tersusun dari satu jenis sel. Satu jenis ya, bukan cuma satu sel, tetapi satu jenis sel yang jumlahnya sangat banyak. Ya, kita sudah mempelajari tentang jaringan pengangkut. Sekarang kita akan beralih ke berikutnya, yaitu ke jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar. Ciri-ciri dari jaringan parenkim, dia tersusun dari sel-sel yang hidup. Berbeda dengan epidermis. Epidermis yang tadi dia tidak memiliki ruang antar sel atau susunannya rapat. Oh, belum ditulis ya. Susunannya rapat atau tidak memiliki ruang antar sel. Maka jaringan parenkim ini dia memiliki ruang antar sel. Kemudian meskipun jaringan parenkim adalah jaringan dewasa, dia masih memiliki sifat meristematis. Anak-anakku semua, kalau ada kata meristematis itu berarti dia masih bisa melakukan pembelahan. Meristem. Kemudian berdasarkan fungsi. Jaringan parenkim dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada parenkim asimilasi. Nah, parenkim yang ini dia berperan untuk fotosintesis. Misalkan ada klorenkim. Kemudian ada juga parenkim penimbun. Yang ketiga ada parenkim air. Yang keempat parenkim udara atau aerenkim. Yang kelima ada parenkim pengangkut. Dan yang keenam ada parenkim luka. Kemudian kita analisis fungsinya satu-satu. Tadi kan sudah kalau parenkim asimilasi, dia berperan dalam fotosintesis, yaitu contohnya ada klorenkim. Biasanya terletak di mesofil daun. Nanti kita amati di bagian struktur. Kalau parenkim penimbun ya, dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Biasanya dia terletak di bagian empulur dan akar, umbi, kemudian akar rimpang, dan bisa juga terletak di biji. Itu parenkim penimbun. Ini parenkim air yang ketiga.
Namanya saja parenkim air. Dia fungsinya untuk menyimpan air. Save itu menyimpan ya, menyimpan air. Biasanya sebagai bentuk fungsi untuk beradaptasi pada lingkungan yang kering. Misalnya parenkim air ini dimiliki oleh lidah buaya, aloe vera. Yang ketiga, parenkim udara atau aerenkim. Parenkim udara ini dia berfungsi untuk menyimpan udara. Misalkan di tumbuhan air kita lihat ada enceng gondok dan juga teratai. Itu parenkim udara atau aerenkim. Yang keempat, parenkim pengangkut. Oke, yang keempat, kita sekarang berkenalan dengan parenkim pengangkut. Sesuai dengan namanya, parenkim ini terletak di antara jaringan pengangkut pada tumbuhan, yaitu di antara xilem dan juga floem. Yang keenam, mohon maaf, ada parenkim luka. Ada juga yang menyebut parenkim luka ini dengan nama filogen atau jaringan gabus. Oke anak-anak, kalau berdasarkan bentuk, parenkim ada 4, yaitu parenkim palisada atau parenkim tiang, bunga karang, actinenkim atau parenkim bintang, dan juga parenkim lipatan. Sekarang kita akan melihat gambar parenkim di daun, not only parenkim tetapi juga epidermis dan pengangkut. Oke, ini merupakan gambar anatomi daun. Misalkan kita punya sebuah daun dipotong dengan teknik khusus, kita amati menggunakan mikroskop, maka akan ada gambar yang seperti ini kurang lebihnya. Di bagian atas, paling atas ini ada jaringan epidermis yang tadi fungsinya untuk melindungi. Dia satu lapis sel. Di sini kita juga menemukan struktur dari stomata yang merupakan derivat epidermis. Fungsinya yaitu tadi untuk mengangkut CO2 dan O2. Keluar masuk maksudnya Ustazah. Keluar masuknya CO2 dan juga O2. Di bawahnya epidermis kita bisa melihat mesofil daun, dagingnya daun. Mesofil ini yang panjang-panjang bentuknya seperti ini merupakan jaringan palisade. Atau tadi dia termasuk dalam jaringan parenkim. Kemudian selain jaringan palisade atau jaringan tiang, ada juga jaringan bunga karang. Atau dia menyebut jaringan spons bunga karang. Baik palisade maupun bunga karang, dua-duanya merupakan bagian dari parenkim. Nah, parenkim yang ini dia bisa berperan dalam fotosintesis karena memiliki klorofil. Kemudian selain ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, di daun juga memiliki jaringan pengangkut. Ini ada xilem dan juga floem dengan fungsinya masing-masing. Ini stomata bagian bawah. Kemudian di luar epidermis ada kutikula, ini berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Seperti itu. Nah, anak-anak, kita sudah selesai mempelajari tentang jaringan meristem dan jaringan dewasa yang menyusun tubuh tumbuhan. Sekarang kita akan beralih ke bab berikutnya, yaitu tentang organ pada tumbuhan. Ketika kita mempelajari organ, kita akan fokus untuk membedakan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Berdasarkan jumlah biji, kemudian struktur akar, struktur batang, struktur daun, dan struktur bunga. Sekarang kita akan melihat gambar-gambar dari perbedaannya. Oke, warna hijau ya. Oke, di sini ada beberapa organ dari tumbuhan monokotil. Kemudian di bawah, organ dari tumbuhan dikotil. Berdasarkan biji, monokotil hanya tersusun dari satu kotiledon atau satu keping biji. Kalau dikotil, dia tersusun dari 2 kotiledon. Kemudian dari
struktur daun. Biasanya kalau di monokotil, dia ruas daunnya paralel, ini sejajar ya. Paralel. Kemudian ini menjari, meruas. Ini di bagian dikotil. Kemudian dari struktur batang. Kalau dari batang ini kita amati dari jaringan pengangkut. Di tumbuhan monokotil, jaringan pengangkutnya biasanya tersebar, acak. Acak seperti ini. Kalau di tumbuhan dikotil, dia lebih terstruktur. Terletak dalam satu baris. Lebih rapi. Kemudian dari bunga, tumbuhan monokotil, biasanya bunganya kelipatan dari 3. Kalau tumbuhan dikotil, kelipatan 4 atau 5. Dari struktur akar monokotil dia serabut, fibrous, serabut. Kalau akar dikotil dia tunggang. Ada satu yang besar, yang lainnya bercabang-cabang. Kalau di monokotil dia sama ukurannya, hampir sama semua. Oke, next. Coba sekarang kita akan mengamati perbedaan jaringan penyusun pada akar, pada batang dikotil dan juga monokotil. Kita zoom dulu. Nah, jika pada batang dikotil, struktur tadi kan sudah disebutkan, struktur jaringan pengangkutnya tersusun rapi, terstruktur. Ini dalam satu lingkaran ya. We can see ada silemnya di sini, floemnya. Kemudian kekhususan jaringan pengangkut pada dikotil dia memiliki kambium vaskular yang itu tidak ada pada tumbuhan monokotil. Nah, kalau batang monokotil dia letak jaringan pengangkutnya tersebar seperti ini. Sekarang kita melihat gambar dari akar monokotil. Tidak ada ya. Kita lihat gambar dari akar dikotil saja. Oke, akar dikotil dia juga rapi seperti ini, jaringan pengangkutnya. Kalau akar monokotil tersusun seperti ini. Nah, ini akar monokotil, kalau ini akar dikotil. Ini bagian xilem, kemudian ini phloem. Di bagian tengahnya ada korteks dan juga endodermis. Di bagian luar ada jaringan pelindung atau epidermis. Begitu juga dengan jaringan monokotil, biasanya di sini ada empulur. Di tengahnya ada empulur. Kemudian ini xilem. Dan sini phloem. Nah, kemudian untuk gambar dari perbedaan daun monokotil dan juga dikotil, bisa kalian lihat di buku paket. Sekarang kita akan berkenalan dengan bunga. Baiklah, yang terakhir kita akan menganalisis bunga. Nah, di bagian bunga, kalian pasti sudah sangat hafal dengan struktur ini. Stigma, kepala putik, kepala benang sari, ini benang sarinya, dengan fungsinya masing-masing. Ada ovul di bagian sini, ini mahkota, sepal, dan sebagainya. Kalau kita melihat bunga secara anatomi, maka kalian akan menemukan struktur yang lain. Coba kita gambar sebentar ya di bagian sini. It's like a butterfly. Nah,
Ini misalkan kepala sarinya kita ambil, kita potong dengan teknik khusus dan kita amati di mikroskop. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Di bagian sinilah nanti serbuk sarinya berada. Oke, ini anatomi atau struktur bagian dalam. Kalau ini morfologi. Masih ingat ya cabang-cabang ilmu biologi yang kalian pelajari di kelas 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai belajar tentang jaringan. Mulai dari hari ini, kita telah mengenal jaringan-jaringan yang menyusun tubuh kita, mulai dari jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan epidermis, dan berbagai jenis jaringan lainnya. Kemudian, kita sekarang juga sudah tahu bagaimana perbedaan jaringan yang menyusun akar dikotil, kemudian akar monokotil. Kita juga telah bisa membedakan jaringan penyusun pada batang dikotil maupun monokotil. Anak-anakku semua, setelah ini tetap perbanyak pengetahuan kalian dengan membaca buku-buku dan juga membaca berbagai sumber artikel dari internet. Ustazah tidak akan jenuh mengingatkan agar anak-anakku semua rajin membaca karena membaca merupakan sebuah pintu yang mengenalkan kita pada dunia. Terima kasih waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.